Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 wal hadi asyara al julusu bainas sajdataini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 baris 14. Wal hadi asyara adapun rukun sholat yang nomor 11. Al julusu itu duduk bainas sajdataini di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Fi kulli rokaatin pada tiap-tiap rokaat. Rukun sholat yang nomor 11 duduk di antara dua sujud pada tiap-tiap rokaat. Sholat subuh 2 rokaat, di tiap-tiap rokaatnya terdapat duduk di antara dua sujud. Sawaun sholat iman, baik orangnya ini sholat dengan berdiri, au qaidan atau sholat dengan duduk, au mutajian atau sholat dengan tidur miring. Duduk di antara dua sujud, baik orangnya itu sholatnya dengan berdiri atau duduk atau tidur miring. Nah, ini kembali pada manakala suatu perintah kewajiban ini tidak bisa dilakukan dengan sempurna, maka semampunya. Nah, mana pada posisi sholat berdiri, sholat duduk atau sholat tidur miring, ini ada yang namanya rukun duduk di antara dua sujud. Lalu bentuknya seperti apa ya? Semampunya seperti apa? Kalau orangnya berdiri bisa duduk dengan sempurna, dengan duduk dengan sempurna. Orangnya sholat dengan duduk, otomatis dengan duduk itu bentuk duduk di antara dua sujud. Orangnya dengan tidur miring, kalau dia mampu bangkit untuk duduk di antara dua sujud, ya bangkit dari tidurnya terus duduk di antara dua sujud. Tidak mampu ya dengan menggerak-gerakkan badannya sebagai isyarat bahwa dia melakukan duduk di antara dua sujud. Wa aqalluhu, adapun paling sedikit-sedikitnya duduk di antara dua sujud, ya, sujud terus duduk terus sujud. Nah, duduk di antara dua sujud itu minimalnya adalah sukunu ba'di. Sukunun itu berhenti atau diam, ba'da harokati a'dhoihi, setelah bergeraknya anggota-anggotanya si orang yang sholat tadi. Sujud, terus dia bangkit dari sujud, harus berhenti dulu. Nah, sujud terus duduk, tek, itu berhenti. Nah, setelah anggota-anggota tadi bergerak terus berhenti. Itu paling sedikit-sedikitnya begitu. Wa akmaluhu, adapun lebih sempurnanya duduk di antara dua sujud, aziyadatu, itu menambahi, ala dzalika, melebihi keterangan ini tadi, bidu'ai, dengan doa al-waridi yang sudah datang, fihi, di dalam duduk di antara dua sujud. Kalau yang lebih sempurnanya duduk di antara dua sujud adalah
setelah berhenti itu ditambah dengan membaca doa. Doanya doa yang bagaimana? Ya doa yang sudah familiar kita ketahui bersama. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, itu doa dengan doa al-warid. Warid ini yang sudah datang, ya seperti yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Pakai doa yang lain boleh Pak, boleh saja. Yang penting itu doa dan berbahasa Arab. Nah, kalau berbahasa selain bahasa Arab tidak boleh, sholatnya menjadi batal. Nah, misalnya sujud terus duduk. Nah, duduk dia berhenti terus berdoa, ya Allah semoga hutang-hutangku lunas. Nah ini batal kalau pakai bahasa selain bahasa Arab. Kenapa? Ya memang begitu. Undang-undangnya begitu ya, tidak boleh dengan doa-doa selain yang berbahasa Arab. Berarti kalau pengen berdoa hutangnya lunas misalnya, ya itu dijadikan bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa begitu, misalnya kan Allahumma apa begitu. Yang penting bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, kalam-kalam selain bahasa Arab, sholatnya menjadi batal. Falau lam yajlis baina sajdataini, apabila ada orang yang tidak duduk di antara dua sujud, bal soro ilal julusi, akan tetapi dia menjadi duduk akrobu itu lebih dekat, lam yasiha maka tidak sah sholatnya. Kalau ada orang yang sholat tidak melakukan duduk di antara dua sujud, tetapi dia melakukan gerakan yang itu hampir mendekati disebut duduk, hampir mendekati disebut duduk, sholatnya tidak sah. Kenapa? Ya berarti dia belum duduk. Rukun yang disebut dengan duduk di antara dua sujud belum dia lakukan. Dia baru melakukan hampir duduk. Kata-katanya hampir duduk, ya tidak boleh, tidak sah. Karena dia meninggalkan salah satu rukun. Wasani asyara atumakninatu fihi. Adapun rukun sholat yang nomor 12 yaitu tumakninah, di dalam duduk di antara dua sujud. Pada waktu duduk di antara dua sujud yang kita membaca Rabbi firli warhamni itu tumakninah. Sekira orang membaca subhanallah kira-kira 3 detik. Atumakninatu fihi ay al-julusi bainas sajdataini. Maksudnya adalah di dalam duduk di antara dua sujud. Wasalisa asyara al-julusul akhiru. Dan rukun sholat yang nomor 13 yaitu duduk akhir atau duduk tasahud akhir. Ai alladzi yaqibuhu salamun. Artinya duduk yang diiring-iringi oleh salam. Disebut dengan al-julusul akhiru, duduk terakhir atau duduk membaca tasahud akhir. Yaitu apa? Duduk yang kemudian dilanjutkan atau diiring-iringi oleh bacaan salam. Warabi'a asyara, adapun rukun yang nomor 14 atasahudu fihi, membaca tasahud di dalam duduk terakhir. Ai al-julusil akhiri, artinya duduk yang terakhir titik. Habis ya? Oh belum, baru 14 itu. Rukun yang 14 membaca tasahud di dalam duduk terakhir. Wa aqallut tasahudi, adapun bacaan tasahud yang paling sedikit itu ini. At-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Nah ini
titik. Ini bacaan paling sedikit, minimalnya bacaannya ini at-tahiyatulillahi salamun alaika sampai wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ini doa yang paling minim-minimnya doa tasyahud. Wa akmalut tasyahudi, kadapun bacaan tasyahud yang paling sempurna ini ya seperti yang biasa kita baca itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ini bacaan tasyahud yang sempurna ini. At-tahiyatul barakatuh sampai wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ini yang pada kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ini kalau dibaca 3 kali tanpa bernapas, ini untuk apa itu, misalnya kita mendatangi tempat-tempat yang angker, mendatangi tempat-tempat yang banyak hantunya, itu dibacakan ini assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dibaca 3 kali tidak bernapas. Baca 3 kali tanpa bernapas. Nah, itu saya kemarin naik ke Gunung Tajam, hujan, turun itu sudah maghrib, gelap gulita, hanya membawa penerangan HP. Nah, itu sudah kira-kira 15 menit sampai parkiran mobil itu ketemu makhluk itu. Saya berjalan 3 orang, saya yang di depan. Ada beliau-beliau itu mintas, bulu kuduk itu berdiri merinding, langsung membaca ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Bukan hanya 3 kali tanpa bernapas, sampai mobil itu aku baca terus, saking takutnya. Karena maghrib karena apa namanya, naiknya kesiangan, duhur baru naik, akhirnya pas turun itu hujan, tidak bisa jalan cepat. Tengah di maghrib itu masih di tengah hutan, akhirnya ketemu makhluk-makhluk itu. Nah, ini dibacakan ini assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin 3 kali tanpa bernapas. Baru Sabtu kemarin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kaki-kaki rasanya masih sakit. Oke, nah ini bacaan tasyahud. Wal khamisa asyara, adapun yang rukun salat yang nomor 15, as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam duduk terakhir, ail julusil akhiri, membaca sholawat Nabi pada waktu duduk terakhir. Jadi kalau yang tahiyat awal itu apa namanya, at-tahiyatul sampai tidak sampai sholawat. Nah, yang membaca sholawat ini setelah membaca tasyahud pada duduk yang terakhir, versi Fathul Qorib. Ba'dal faraghi minat tasyahudi, setelah selesai dari membaca tasyahud. Setelah tasyahud selesai, ditambah dengan bacaan sholawat Nabi. Wa aqallu sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adapun bacaan sholawat atas Nabi yang paling sedikit, lebih sedikit-sedikitnya bacaan sholawat Nabi pada waktu tahiyat itu bacaan Allahumma sholli ala Muhammad titik. Nah, ini cuma 3 kalimat, ini 4 kalimat. Allahumma sholli ala Muhammad, ini bacaan paling sedikit-sedikitnya bacaan membaca sholawat Nabi setelah membaca tasyahud pada waktu duduk terakhir. Wa as'ara kalamul musannifi, kemudian kata-kata Kiai Musonef ini memberikan petunjuk bahwa
anna sholata alal ali la tajibu, bahwa membaca sholawat yang untuk keluarga Nabi hukumnya tidak wajib. Wa huwa kadzalika, ya memang hukumnya seperti itu. Bal hiya sunnatun, bahkan hukumnya adalah sunnah. Jadi tasahud kemudian membaca sholawat untuk Nabi. Yang membaca sholawat untuk keluarga Nabi bagaimana? Tidak wajib, hukumnya sunnah. Ya memang begitu. Wa huwa kadzalik, ya memang begitu. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau kalau di sini Allahumma sholli ala Muhammad titik. Nah, yang keluarganya mana tidak dibaca? Wa ala ali sayyidina Muhammad, ini yang sholawat untuk keluarganya. Jadi bacaan sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat itu selalu tercurah untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Jadi ada teman itu bertanya, kenapa di dalam bacaan sholawat itu yang disebut hanya sahabat Ali, padahal sahabat itu banyak, Abu Bakar, Umar, Utsman, kenapa tidak disebut di dalam bacaan sholawat? Jadi dikiranya wa ala ali sayyidina Muhammad itu Ali itu dikiranya nama sahabat Ali. Nah, sahabat Ali itu ain, lam, terus alif yang bentuknya huruf ya itu. Nah, sedangkan yang di sini itu bukan ain tetapi alif. Ali keluarga. Kalau Ali sahabat Ali. Nah, dikira itu nama sahabat Ali. Kenapa sholawat itu selalu yang dipanggil sahabat Ali, yang Abu Bakar, Utsman dan yang lainnya itu kok tidak disebut, tidak dipanggil? Nah, itu bukan sahabat Ali tetapi Ali yang bermakna keluarga. Semoga sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, bukan dan sahabat Ali, bukan, tetapi Ali yang bermakna keluarga. Wasadisa asyara, adapun rukun sholat yang nomor 16 ataslimatul ula, yaitu salam yang pertama. Wa yajibu iqa'us salami halal qu'udi, dan wajib mendatangkan salam pada waktu duduk. Pada waktu masih duduk terus salam. Wa aqalluhu assalamu alaikum. Adapun sedikit-sedikitnya bacaan salam pada waktu sholat ini yaitu assalamu alaikum. Nah, kalau di kitab Safinah kemarin dijelaskan atau dibalik alaikum assalam atau assalamu alaikum boleh. Assalamu alaikum atau alaikumussalam boleh. Ini bacaan paling sedikitnya dua kalimat ini, assalamu alaikum. Marrotan wahidatan, yaitu dengan satu kali. Wa akmaluhu, adapun lebih sempurnanya bacaan salam assalamualaikum warahmatullah. Bacaan assalamualaikum warahmatullah marrotaini, dengan dua kali, yaminan wasimalan, ke kanan dan ke kiri. Minim-minimnya adalah assalamualaikum, sempurna-sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada wabarakatuh, tidak, sampai warahmatullah titik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wabarakatuhnya tidak ada. Kalau di dalam sholat sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullah dibaca dua kali dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Paling sedikitnya assalamualaikum. Wasabi'a asyara, adapun rukun yang nomor 17 niyatul huruji minas sholati, yaitu niat keluar dari sholat. Wahada wajhun marjuhun, ini adalah pendapat yang diungguli. Jadi di dalam Fathul Qorib
ada namanya rukun yang nomor 17, yaitu niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat. Wakila la yajibu dalika, dan menurut satu pendapat niat keluar dari sholat ini tidak wajib. Ai niatul khuruji, artinya niat keluar. Wahadal wajhu huwal asahhu, adapun pendapat ini adalah pendapat yang paling sahih. Wajah itu ya pendapat. Jadi begini, rukun yang nomor 17 ini niat keluar dari sholat. Jadi ketika kita assalamualaikum warahmatullah, terus assalamualaikum warahmatullah, noleh ke kiri, itu hati kita niat, saya niat keluar dari sholat, bahwa sholat ini sudah selesai, terus saya niat keluar dari sholat, niat bahwa sholat itu sudah selesai, sudah rampung. Tapi ini adalah wajah yang, kalau bahasa fikihnya, wajhun marjuhun, wajah yang diungguli. Ada pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan tidak ada rukun niat keluar dari sholat. Itu seperti yang biasa kita praktekkan sehari-hari. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tanpa kita niat keluar dari sholat, dengan sendirinya sholat ini sudah selesai. Nah itu ya, karena mungkin pandangannya begini, karena pertama kali kita takbir itu kita niat melakukan sholat, maka ketika sholat itu selesai kita juga harus niat sholat selesai. Assalamualaikum warahmatullah, noleh ke kiri, hati kita niat, saya niat keluar dari sholat. Nah, rukun yang nomor 17. Tetapi ini adalah pendapat yang bahasanya wajhun marjuhun. Kalau pendapat yang asoh, tidak ada rukun yang seperti itu. Ya, sudah salam, ya sudah selesai, selesai dengan sendirinya. Oke. Wasamina asyara, adapun rukun yang nomor 18, tartibul arkani, tertibnya rukun-rukun. Hatta baina tasyahudil akhiri wassolati alan, itu alan nabi disambung dengan sholat, yaitu harusnya ada spasi, alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rukun-rukun ini, rukun sholat dari nomor 1 sampai nomor 18 harus dikerjakan secara tertib sampai di antara tasahud dan sholawat. Jadi membaca tasawuf dan sholawat juga harus urut, tidak boleh sholawat dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad baru at-tahiyatul mubarakatus, tidak boleh. Tasawuf dengan sholawat juga harus urut, tasawuf dulu kemudian dilanjut sholawat. Wa qauluhu alama dzakarnahu, adapun kata-kata Kiai Musonef kalimat alama dzakarnahu, yustasna minhu wujubu muqarranatin niyati, dikecualikan pada kata-kata sesuai dengan keterangan yang sudah saya sebutkan, yaitu kewajiban membarengkan niat litakbiratul ihrami, pada atau untuk takbiratul ihram. Wa muqarranatul julusil akhiri, dan bebarengannya duduk terakhir, litasyahudi, untuk tasyahud, wassolati, dan sholawat, ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sholawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi rukun ini harus urut. Ya ada rukun yang tidak urut, yaitu niat yang dibarengkan dengan bebarengannya niat yang bareng dengan takbiratul ihram, atau bacaan tasahud dan bacaan sholawat yang bareng dengan tasahud. Nah, ini prakteknya bukan tartib tetapi bareng. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya saya niat sholat isya fardu, saya niat sholat subuh fardu, saya niat sholat zuhur fardu. Hatinya berbisik niat,
mulutnya mengucapkan lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya niat saya niat sholat isya fardu. Kalau yang lainnya tartib ya setelah ini sesuai dengan urutan dari nomor 1 sampai terakhir ini nomor 18. Wassolatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Adapun kesunahan-kesunahan sholat sebelum masuk di dalam sholat ini ada 2, al-adzanu wal iqamatu. Yang pertama adzan, yang kedua iqamah. Adzan wa huwa lughatan al-i'lamu. Adzan itu secara bahasa artinya adalah i'lam, pemberitahuan. Wasyar'an adzan secara ilmu syara' adalah dzikrun mahsusun, sebuah zikir yang tertentu, lil i'lami untuk menunjukkan atau tahu, biduhuli waktu sholat, kuli waktu sholatin, atasnya waktu sholat, mafrudatin yang diwajibkan. Nah, kalau adzan secara syara' ya ini bacaan zikir untuk sebagai pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk dan sholatnya ini sholat fardu. Wa al-fardu adapun lafaz sholat masna dibaca 2 kali illa takbiro, bacaan takbir Allahu lafaz-lafaznya adzan itu dibaca 2 kali ila takbiro, kecuali takbir awalahu pada permulaan adzan, fa'arbaun maka dibaca 4 kali ya, seperti yang sudah biasa kita dengar. Wa illa tauhidan, dan kecuali bacaan tauhid, akhirohu di dalam akhirnya adzan, fawahidun maka dibaca 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali di awal. Yang lainnya dibaca 2 kali. Kemudian kecuali yang bacaan tauhid la ilaha illallah dibaca 1 kali di akhirnya adzan. Dan ini harga mati, tidak boleh dirubah-rubah ya sini bacaannya gitu. Tidak boleh diganti dengan bacaan-bacaan yang lain. Wal iqamatu, yang kedua kesunahan sebelum sholat adalah membaca iqamah. Wa hiya masdaru aqamah. Lafaz al-iqamah ini bentuk masdar dari fi'il madhi aqamah. Aqamah yuqimu iqamatan. Suma sumiya bihi adzikru al-mahsusu. Kemudian dengan ini disebutlah sebuah zikir yang tertentu, li'annahu yuqimu ila sholati, dikarenakan sesungguhnya dia adalah bacaan untuk melaksanakan sholat. Itu. Wa innama yusra'u kullun minal adzani wal iqamati, dan sesungguhnya masing-masing dari adzan dan iqamah ini dilaksanakan lil maktubati, untuk sholat maktubah, sholat wajib 5 waktu itu namanya maktubah. Nah, adzan dan iqamah ini hanya untuk sholat wajib yang 5 waktu itu.
Wa amma ghairuha, adapun salat selain al-maktubah, fayunadi laha as-sholatu jami'ah, maka dipakailah apa? Pemanggilan apa fayunada itu mengundang-undang, memanggil-manggil untuk sholat yang selain sholat maktubah, yaitu kalimat as-sholatu jami'ah. Nah, selain sholat maktubah 5 waktu itu adzan iqamahnya tidak ada, tetapi yang dipakai adalah as-sholatu jami'ah. Sholat adzan dan iqamah ini dipakai untuk sholat maktubah saja. Selain sholat maktubah pakainya kalimat as-sholatu jami'ah. Nah, satu lagi. Wa sunanuha, adapun sunah-sunahnya sholat ba'da dukhuli fiha, setelah masuk di dalam sholat, sayani, ini ada 2. Sebelum sholat ada 2, adzan dan iqamah. Setelah melakukan sholat, di dalam sholat sunnahnya juga ada 2. At-tasyahudul awalu, yaitu yang pertama adalah tasyahud awal, wal kunutu fis subhi, dan membaca kunut di dalam sholat subuh. Nah, sunnah yang setelah orangnya ini di dalam sholat melakukan sholat, ini ada 2. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua membaca kunut di dalam sholat subuh. Artinya bagaimana? Dibaca dapat pahala, tidak dibaca sholatnya tetap sah, karena ini bukan rukun. Adzan boleh, tidak adzan juga boleh. Kunut boleh, tidak kunut juga boleh. Tasyahud awal juga begitu, hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak dikerjakan, sholatnya tetap sah. Karena apa? Karena bukan rukun. Nah, yang tidak boleh ditawar ini yang rukun tadi. Kalau tidak dikerjakan, sholatnya menjadi tidak sah. Nah, nanti ada keterangan selanjutnya. Ai fi'tidalir raq'atis saniyati minhu, artinya kunut di dalam subuh ini dilakukan di dalam i'tidal rakaat yang kedua dari sholat subuh. Ya, seperti yang sudah kita praktekkan setiap hari. Wa huwa lughatan ad-du'a'u, kunut itu secara lughat, secara bahasa artinya adalah doa. Wa syar'an dzikrun mahsusun. Adapun kunut secara syara' adalah bacaan zikir yang khusus, yang tertentu. Wa huwa, yaitu bacaannya adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Kalau bahasa Indonesianya DST dan seterusnya. Kalau orang Arab alif lam kha ila akhirih, maksudnya disuruh melanjutkan sendiri. Nah, sudah maklum maksudnya gitu. Jadi kalau bacaan bacaan kunut itu yang masyhur ini, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Baca selain itu boleh tidak apa? Boleh. Yang penting doa. Nah, di dalam kunut itu syaratnya atau rukunnya itu adalah memuji Allah, sholawat Nabi, sama doa. Jadi memuji Allah, sholawat Nabi, dan doa itu rukunnya 3 itu. Membaca bacaan kunut itu. Jadi misalnya kita kunut hanya dengan membaca Allahumma gfirli ya ghafur, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sudah dapat itu. Allahumma gfirli itu doa, ya Allah ampunilah aku. Kemudian yang memuji Allahnya ya ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Terus sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau pelit Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma gfirli ya ghafur, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sudah dapat kesunahannya orang membaca doa kunut. Jadi isinya adalah berdoa, memuji Allah, kemudian membaca sholawat. Bila yang masyhur ya Allahumma hdini dan seterusnya. Wal kunutu, dan kunut fi akhiril witri, pada akhirnya sholat witir,
fin nisfisani min syahri Ramadana, pada separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Nah, seperti yang sudah kita praktekkan. Wahwa kakunutis subhi al mutaqaddimiyah. Ini seperti kunutnya sholat subuh yang sudah lewat. Fi mahallihi walafdihi, di dalam tempatnya dan lafadznya. Oleh ini ada wala tata'ayanu kalimatul kunuti. Kalimat-kalimat bacaan kunut itu tidak tertentu. As-sabiqoti, yang sudah lewat. Falau qanata bi ayatin, seandainya ada orang yang membaca kunut dengan ayat tatadammanu du'aan, yang ayat itu mengandung doa, wa qasada al-kunuta, dan orangnya itu bermaksud membaca kunut, hasolat sunnatul kunuti, maka kesunahan kunut itu sudah berhasil. Nah, ini ada tambahan keterangan. Kalimat kunut itu tidak tertentu Allahumma hdini. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang yang sholat membaca ayat Al-Quran yang di dalam ayat Al-Quran itu ada unsur doanya dan dia bermaksud untuk melaksanakan kunut, dia sudah berhasil mendapatkan kesunahan kunut. Misalnya membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada jalan yang lurus. Ini kan ayat. Ini ayat yang isinya doa, meminta petunjuk agar menempuh jalan yang lurus. Ini coba nanti pas menjadi imam sholat subuh, maka kunutnya ihdinas siratal mustaqim. Nanti makmum-makmumnya kaget, ini aliran apa ini? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Ini sudah dapat kesunahan membaca kunut. Karena apa? Itu adalah ayat yang mengandung doa. Jadi tidak kaku akhirnya. Kita jadi orang tidak kaku harus Allahumma hdini, tidak. Boleh membaca ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqda'im. Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.